Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Fauzia Ulfa akan menjelaskan tentang materi fotosintesis. Untuk anabolisme karbohidratnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk yang materi pertama adalah pengertian umum fotosintesis. Nah, apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan atau energi, yaitu glukosa, yang dilakukan tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Berikut adalah reaksi fotosintesisnya. Nah, kemudian tempat berlangsungnya fotosintesis yaitu adalah jaringan spons. Nah, kloroplas ini sangat penting dalam fotosintesis karena di dalam kloroplas terjadi proses fotosintesis, yaitu yang terletak di jaringan spons tadi. Nah, grana merupakan tumpukan tilakoid. Nah, sedangkan stroma yang ada di gambar yang berwarna gelap itu adalah cairan yang berada di dalam kloroplas. Nah, di sini stroma itu terjadi reaksi gelap dan dalam grana terjadi reaksi terang. Nah, kemudian untuk ini spektrum pigmen fotosintesis ya, gambarnya yaitu ada gambar absorpsi cahaya materi oleh pigmen versus panjang gelombang dalam bentuk nanometernya. Nah, di sini akan dijelaskan tentang pigmen fotosintesis yang terdapat di dalam klorofil. Nah, klorofil itu adalah pigmen pemberi warna hijau pada tumbuhan, alga, dan bakteri fotosintetik. Nah, senyawa ini yang berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan dengan menyerap dan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Klorofil menyerap cahaya berupa radiasi elektromagnetik pada spektrum kasat mata atau visible. Klorofil dapat menampung energi cahaya yang diserap oleh pigmen cahaya atau pigmen lainnya melalui fotosintesis. Sehingga klorofil disebut sebagai pigmen pusat reaksi fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan hanya dapat memanfaatkan sinar dengan panjang gelombang 400 sampai 700. Nah, di situ ada panjang gelombang 400 sampai 700 yang digunakan proses fotosintesis oleh tumbuhan. Nah, macam-macam klorofil itu ada klorofil A, B, C, dan D. Untuk klorofil A menghasilkan warna hijau biru, yang klorofil B menghasilkan warna hijau kekuningan, untuk klorofil C menghasilkan warna hijau coklat, dan untuk klorofil D menghasilkan warna hijau merah. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada tahap reaksi terang cahaya atau proses fotosintesis itu sendiri yang berlangsung dalam reaksi terang. Nah, bagaimana sih prosesnya? Dari fotosistem dulu. Fotosistem itu merupakan pusat reaksi dari fotosintesis yang di dalamnya terdapat pigmen-pigmen klorofil yang akan menangkap energi cahaya matahari. Tumbuhan memiliki dua jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kedua fotosistem tersebut dibedakan dari kemampuannya menangkap cahaya dari panjang gelombang yang berbeda. Fotosistem 1 yaitu paling baik dalam menangkap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Nah, di situ terlihat jelas gambarnya yang mana yang fotosistem 1, yang mana yang fotosistem 2, yaitu yang berwarna hijau itu pada bagan di gambar tersebut. Nah, kemudian untuk yang fotosistem 2 paling baik menangkap cahaya dengan panjang 680 nanometer.
Nah, cahaya matahari akan menyebabkan elektron pada fotosistem tereksitasi dan naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron yang tereksitasi akan berusaha turun kembali menuju tingkat energi yang lebih rendah, disertai dengan pelepasan energi yang akan dimanfaatkan untuk membuat ATP. Elektron yang mengalir dari tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi rendahnya atau energi semulanya dinamakan dengan aliran elektron. Nah, proses aliran elektron dalam reaksi terang fotosintesis adalah, yaitu yang pertama, cahaya matahari ditangkap oleh klorofil dalam fotosistem 2, yaitu yang di sebelah kiri itu, sehingga elektron di pusat fotosistem naik ke tingkat energi yang lebih tinggi dan ditangkap oleh akseptor primer. Nah, di situ terdapat jelas tulisannya yaitu primary acceptor atau akseptor primer. Nah, elektron tersebut akan mengalir turun untuk menuju tingkat energi rendahnya atau tingkat energi yang semula. Nah, untuk proses yang berikutnya, elektron yang telah naik menyebabkan fotosistem 2 kekurangan elektron. Nah, fotosistem tadi yang telah kehilangan elektron tadi, nah untuk fotosistem 2 yang telah kekurangan elektron diakibatkan karena eksitasi elektron tadi. Nah, untuk mengatasi kekosongan tersebut, ada suatu enzim, yaitu ion Mn sebagai enzimnya, yang akan memecah H2O menjadi 2 molekul H+, dan molekul O- sebanyak 1 buah, dan mendonorkan elektronnya pada pusat fotosistem 2. Nah, 2 molekul O akan bersatu akhirnya berubah menjadi O2 yang akan dilepaskan oleh tumbuhan, yaitu sebagai hasil dari fotosintesis itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya elektron dari fotosistem 2, di situ ada fotosistem kedua juga, ada primary acceptornya. Elektron tersebut akan naik dan ditangkap oleh akseptor primer. Tadi akan dialirkan menuju sederetan protein yang meliputi plastoquinon, kompleks sitokrom, dan PC atau plastocyanin, yang akan mengantarkan elektron tersebut kembali ke tingkat energi yang semulanya. Ketika ditangkap oleh protein-protein tersebut, elektron akan melepaskan sebagian energinya sehingga dapat digunakan untuk membentuk ATP. Nah, di samping itu, elektron pada fotosistem 1 juga telah tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, di dalam fotosistem 1 juga terjadi eksitasi berarti, karena menangkap energi cahaya matahari. Elektron dari fotosistem 2 akan turun dari kompleks protein dan mengisi kekosongan yang terjadi di fotosistem 1. Sedangkan elektron dari fotosistem 1 yang akan naik akan ditangkap oleh akseptor primer, kemudian diteruskan menuju ferredoxin yang menjadi perantara sebelum elektron tersebut menuju enzim NADP+ reduktase. Enzim tersebut akan menggunakan elektron untuk reaksi reduksi membentuk NADPH. Nah, kemudian akan dilanjutkan penjelasan mengenai mekanisme fotofosforilasi. Mekanisme fotofosforilasi ini dibagi menjadi dua, yaitu fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Nah, apa sih maksudnya fotofosforilasi itu? Fotofosforilasi itu merupakan sintesis ATP atau adenosin trifosfat dalam kloroplas. Proses yang terjadi adalah pembuatan ATP dari ADP atau adenosin trifosfat menggunakan energi yang berasal dari cahaya atau foton. Ya, terdapat dalam kata fotofosforilasi sendiri, yaitu foto atau foton yang membutuhkan cahaya matahari.
Kemudian akan dijelaskan tentang fotofosforilasi non-siklik. Nah, fotofosforilasi non-siklik ini tahapannya sebenarnya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu proses yang terjadi pada fotofosforilasi non-siklik diawali dari energi foton yang berasal dari cahaya akan diserap oleh fotosistem 2 atau P680. Nah, selanjutnya energi foton dari cahaya akan memicu P680 untuk melepaskan elektron yang akan ditangkap oleh akseptor polimer. Nah, di situ sudah jelas ada elektron yang tereksitasi dan ditangkap oleh akseptor polimer. Nah, kemudian akibat eksitasi elektron, P680 mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan fotolisis air yang mengubah H2O menjadi hidrogen dan oksigen. Nah, hasil berupa oksigen akan dilepaskan ke udara untuk kebutuhan respirasi, yaitu sebagai hasil dari fotosintesis. Nah, sedangkan hidrogen akan bereaksi dengan NADP untuk membentuk NADPH. Dari salah satu hasilnya ada NADPH. Nah, kemudian elektron pada akseptor primer akan dialirkan ke fotosistem 1 atau P700. Di situ ada gambarnya juga yang berwarna hijau, melalui rantai transport elektron. Nah, akseptor yang terlihat meliputi PQ, akseptor yang terlibat maksud saya adalah PQ, KS, dan PC. Ini adalah plastoquinone, lalu kompleks sitokrom, dan PC adalah plastosianin. Nah, pada saat melewati transport elektron, terjadi fotofosforilasi terhadap ADP, sehingga menghasilkan ATP. Nah, untuk selanjutnya, setelah P700 menerima foton, kemudian akan melepaskan elektron yang ditangkap akseptor primer. Nah, berikutnya akan dipindahkan menuju ferredoksin atau FD, di situ keterangannya, dan diterima NADP dengan bantuan enzim NADP reduktase. Selanjutnya, terjadi pembentukan NADPH2 yang berenergi tinggi karena terjadi penambahan hidrogen dari fotolisis air. Kekosongan elektron pada P700 akibat fotoeksitasi sebelumnya juga sudah diterangkan akan diisi oleh elektron yang berasal dari P680, sehingga pada tahapan yang terjadi di fotosistem 1 atau P700 tidak terjadi proses fotolisis air. Nah, berikut adalah bagannya. Kemudian untuk selanjutnya ada fotofosforilasi siklik. Nah, ini adalah bagan dari fotofosforilasi siklik. Bagaimana prosesnya? Yaitu reaksi pada fotofosforilasi siklik diawali dengan energi foton dari cahaya matahari. Di situ terlihat yang warna kuning itu cahaya matahari memancarkan energi foton, ditangkap oleh P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron. Nah, sebenarnya ada fotofosforilasi siklik ini sama penjelasannya seperti tadi. Nah, elektron yang tereksitasi kemudian akan ditangkap akseptor primer yang akan dikembalikan lagi ke P700 melalui transport elektron. Nah, pada tahap transport elektron terjadi fotofosforilasi sehingga terbentuk ATP dari ADP. Karena elektron kembali pada P700, maka tidak terjadi fotolisis air. Tadi sudah dijelaskan. Nah, sistem ini bersifat siklik, artinya berputar, yaitu elektron yang dikeluarkan dari sistem transfer elektron akan masuk kembali ke pusat reaksi lagi pada fotosistem 1. Berikut adalah bagannya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada tahap reaksi gelap atau siklus Calvin. Tahap reaksi gelap atau siklus Calvin ini merupakan reaksi kimia untuk mengubah karbon dioksida dan komponen lainnya menjadi gliseraldehid 3-fosfat yang kemudian akan digunakan untuk membentuk glukosa, yang menghasilkan glukosa.
Nah, di dalam siklus Calvin ini terdapat 3 tahapan, yaitu fase pertama, fiksasi karbon, yang kedua ada reduksi, yang ketiga ada proses regenerasi. Nah, untuk yang pertama, untuk fiksasi karbon, apakah yang terjadi di dalam fiksasi karbon? Nah, pertama-tama karbon dioksida akan ditangkap dan disatukan dengan RUBP atau ribosa bifosfat, RUBP. Di situ tidak ada, oleh enzim Rubisco. Nah, dalam tahap ini ribulosa trifosfat atau RUBP akan mengikat karbon dioksida dan hasilnya adalah molekul dengan 6 karbon yang tidak stabil dan segera pecah menjadi molekul 3 fosfogliserat. Nah, dalam sekali siklus terdapat 3 molekul ribulosa bifosfat yang menangkap 3 molekul karbon dioksida dan akan menghasilkan 6 molekul 3 fosfogliserat. Nah, kemudian produk tersebut akan masuk dalam proses reduksi. Masing-masing molekul 3 fosfogliserat akan menerima fosfat dari ATP, sehingga berubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Nah, untuk proses ini dibutuhkan 6 ATP dalam mengubah 6 molekul 3 fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 difosfogliserat. Molekul 1,3 difosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga berubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Kemudian dibutuhkan 6 molekul NADPH dalam sekali siklus Calvin. Hasil dari tahap reduksi adalah molekul gliseraldehid 3 fosfat. Dengan satu molekul tersebut akan dikeluarkan untuk bahan baku glukosa sehingga tersisa 5 molekul gliseraldehid 3 fosfat. Nah, untuk selanjutnya masuk ke dalam fase ketiga, yaitu fase regenerasi. Nah, tahapan ini merupakan pembuatan kembali ribulosa bifosfat atau molekul dengan 5 atom C dan sisa gliseraldehid 3 fosfat dan dari sisa gliseraldehid 3 fosfat. Nah, pada tahapan ini 5 molekul gliseraldehid 3 fosfat akan diubah menjadi 3 molekul ribulosa bifosfat yang akan dapat digunakan kembali untuk menangkap karbon dioksida. Nah, dalam reaksi ini terdapat 3 molekul ATP yang mendonorkan fosfatnya. Kemudian untuk jalur metabolisme Hatch-Slack atau Daur C4. Nah, pertama-tama apa sih Daur C4 itu? Nah, kenapa kok disebut Daur C4? Nah, Daur C4 itu disebut sebagai spesies, maksud saya itu yang mengalami C4 itu adalah spesies dengan hasil pertama fotosintesisnya dalam mesofil daun adalah molekul dengan 4 atom C. Jadi berbeda dengan C3 dengan 3 atom C. Nah, secara umum terdapat 2 tempat berlangsungnya fiksasi karbon tanaman C4, yaitu sel mesofil daun dan sel bundle sheath atau bundle sheath kloroplas yang di situ dilingkari. Nah, di dalam mesofil daun, fosfenol pirufat menangkap karbon dioksida yang berada di udara. CO2 yang berada di udara kemudian diubah menjadi asam oksaloasetat yang berantai 4 oleh fosfenol pirufat atau PIP. Nah, dari sini asam oksaloasetat kemudian mengalami 3 bentuk perubahan. Nah, di sini bentuk perubahannya ada 3, yaitu yang pertama, oksaloasetat diubah menjadi malat, kemudian diangkut ke berkas pengangkutan yang dipecah menjadi CO2 dan pirufat. Di situ telah dijelaskan.
Nah, kemudian yang kedua, oksaloasetat dirubah menjadi aspartat. Nah, untuk bentuk yang kedua, oksaloasetat ini dirubah menjadi aspartat. Nah, kemudian diangkut dalam berkas pembuluh, kemudian diubah menjadi oksaloasetat kembali. Jadi siklusnya kembali lagi ke oksaloasetat. Nah, kemudian untuk yang ketiga, oksaloasetat dirubah menjadi aspartat. Kemudian diangkut ke dalam berkas pembuluh atau bundle sheet kloroplas. Nah, di sini aspartat yang terbentuk diubah menjadi malat yang selanjutnya dipecah menjadi CO2 dan pirufat. Jadi sini sebenarnya ada siklus lagi selain itu. Yang ketiga yaitu tadi yang saya sebutkan. Aspartatnya diubah menjadi malat, selanjutnya dipecah menjadi CO2 dan pirufat. Nah, kemudian jadi pada mesofil daun, karbon dioksida yang diambil dari udara akan dibentuk menjadi asam malat dan asam aspartat yang merupakan molekul dengan 4 atom C. Nah, di dalam bundle sheet, pirufat yang terbentuk dari pecahan malat diangkat kembali ke sel mesofil daun untuk dijadikan PEP yang dapat menangkap karbon dioksida dari udara. ATP yang dihasilkan selama fotofosforilasi di reaksi terang digunakan untuk mengubah pirufat menjadi PEP tersebut. Nah, karbon dioksida atau CO2 hasil pecahan dari malat kemudian diubah menjadi 3-PGA oleh Rubisco atau RUBP, kemudian masuk ke dalam siklus Calvin dan proses fiksasi CO2 menjadi karbohidrat sudah sama seperti pada jalur C3. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada ini untuk perbedaan reaksi gelap dan reaksi terang. Sebelumnya yang telah saya jelaskan, ada terdapat perbedaan di sini pada reaksi terang dan reaksi gelap, yaitu pertama adalah tempatnya. Nah, di reaksi terang tempatnya adalah membran tilakoid, tepatnya di grana atau tumpukan tilakoidnya. Nah, untuk reaksi gelapnya terdapat di stroma. Tadi untuk penjelasan yang awal tadi, stroma itu yang berwarna agak kegelapan. Nah, untuk pembeda yang kedua adalah cahaya. Untuk reaksi terang membutuhkan cahaya, untuk reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya. Nah, untuk yang ketiga adalah perbedaan dari sistemnya. Di reaksi terang ada fotosistem 1, yaitu P700. Nah, ada fotosistem 2 dan sebagai fotosistem 2 adalah P680. Nah, untuk yang reaksi gelapnya tidak memerlukan fotosistem sama sekali. Nah, untuk prosesnya pada reaksi terang ada beberapa tahapan, yaitu eksitasi elektron, fotolisis, fotofosforilasi siklik, dan fotofosforilasi non-siklik. Nah, untuk yang reaksi gelapnya, fiksasi CO2, reduksi, dan regenerasi RUBP. Nah, untuk bahannya, untuk reaksi terang dibutuhkan klorofil, cahaya, dan H2O. Nah, untuk reaksi gelapnya tidak dibutuhkan cahaya, yaitu hanya dibutuhkan ATP, NADPH2, dan CO2. Kemudian untuk produknya, yaitu sebagai produk reaksi terang adalah ATP, O2 atau oksigen, NADPH2. Kemudian untuk reaksi gelapnya dihasilkan glukosa, yaitu C6H12O6. Selanjutnya adalah bab fotorespirasi. Nah, kapan terjadi fotorespirasi? Nah, ini fotorespirasi, sebelumnya fotorespirasi dulu. Penjelasan tentang fotorespirasi itu berasal dari kata foto, yang artinya cahaya, dan respirasi artinya menghasilkan O2 dari CO2. Nah, kapan sih terjadinya fotorespirasi itu?
saat karbon dioksida masuk jaringan tumbuhan melalui stomata yang terbuka. Namun ketika siang hari itu cuaca sangat panas. Stomata akan menutup untuk mengurangi penguapan di dalam tumbuhan itu sendiri, dikurangi penguapan airnya. Nah, menutupnya stomata ini akan mengakibatkan suplai CO2 menuju jaringan daun terganggu, sehingga dalam ruang antar sel daun terjadi penurunan konsentrasi CO2 dan peningkatan konsentrasi O2 hasil fotosintesis karena stomatanya tertutup tadi. Nah, keadaan ini akan memicu terjadinya proses fotorespirasi. Dalam keadaan normal, enzim rubisco akan mengikat CO2 dan menggabungkannya dengan ribulosa bifosfat menjadi 3-fosfogliserat. Namun, ketika terjadi fotofosforilasi, rubisco justru mengikat CO2 dan menghasilkan fosfoglykolat. Nah, di situ ada keterangan dari bagannya yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama, rubisco itu biasanya kan mengikat CO2 dan menggabungkannya dengan ribulosa bifosfat. Di situ ada penjelasannya, ribulosa bifosfat. Nah, kemudian menjadi 3-fosfogliserat. Nah, ini untuk proses fotorespirasi, rubisco itu mengikat O2. Nah, kemudian dihasilkan fosfoglikolat seperti itu. Nah, untuk fotosintesis menghasilkan O2, sedangkan fotorespirasi menghasilkan CO2. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.